Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak mengikhlaskan hati menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah pada Jumat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat di sisa umur kita yang kita tidak tahu sampai kapan batasnya ini, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, kemudian meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup untuk keselamatan dunia sampai akhirat. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Mari kita berpegang teguh secara sempurna, secara maksimal kepada Al-Quran dan Sunnahnya itu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil sandaran khutbah kita Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ayat ini adalah potongan pembicaraan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab ketika dia sudah diberi penangguhan waktu oleh Allah sampai hari berbangkit. Kemudian dia juga dipandang sebagai yang orang dihinakan oleh Allah, sebagai makhluk yang dihinakan oleh Allah. Maka pada saat itu iblis berkata, fabima awaitani, dan karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti aku akan menghalangi mereka
Siapa maksudnya? Adam dan anak cucu keturunannya, termasuk kita yang hadir di masjid hari ini. Jadi ini adalah bentuk sumpahnya iblis. Memakai kata bi, karena Allah juga bersumpah billah. Di sini iblis fabima. Dan kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, dikarenakan sebab aku telah dianggap sesat. La aqudan, pasti akan aku halangi. Inilah kepastian. Jadi apa kerja iblis? Karena dia sesat. Yang pertama kita pahami, hadirin kaum muslimin, iblis mempunyai sifat dengki yang amat luar biasa kepada Adam dan anak keturunannya, karena Allah memuliakan manusia itu. Disuruh sujud pada Adam. Ini bentuk perintah ketaatan, loyalitas iblis disuruh diuji oleh Allah. Sujud pada Adam. Tapi iblis yang pertama merasa dia lebih hebat, engkar pada Allah. Tidak hanya engkar, mengatakan, berani berkata pada Allah. Ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Inilah kedurhakaan terbesar iblis, membantah Allah, zat yang maha pencipta. Lalu akhirnya, inilah ceritanya, karena engkau telah sesatkan aku, kata iblis, la aqudan nalahum, pasti aku akan halangi. Ini makna menghalangi. Kita manusia, hadirin kaum muslimin, Adam anak cucu keturunannya adalah disuruh, diperintahkan selalu berjalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan menuju surga, jalan kebenaran dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kok jalan yang disuruh oleh Allah. Dan inilah doa kita selalu sering kita baca 17 kali dalam salat kita sehari semalam yang wajib. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami wahai Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan ridhomu, tidak jalan yang berkelok, yang berliku, yang sesat. Sebab jalan itu kalau lurus benar berarti jalan kebenaran menuju surga Allah. Tapi kalau jalannya lah berkelok, itulah jalan yang sesat. Maka iblis, makna la'aqudan itu menghalangi kita biar berkelok jalannya dari yang lurus ini. Inilah sumpahnya iblis. Boleh kalau awak berjalan menjalani sisa hidup kita ini dari nanti menuju surga, karena iblis butuh teman-temannya nanti di neraka, hadirin kaum muslimin. Tidak senang iblis ini laknatullah dengan anak cucunya termasuk syaitan-syaitan. Ini tidak senangnya nanti manusia Adam anak keturunanku nanti di surga tampaknya. Karena itulah dia bersumpah dengan Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan halangi Adam dan anak keturunannya itu, manusia itu dari jalan yang lurus, jalan engkau yang lurus. Nah. Lalu di sama ayatnya, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis dalam ini menyatakan menempuh 4 langkah menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Dari depan, tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari belakang, samping kanan, tidak bisa samping kanan, samping kiri. Nah, ini hebat juga bahasanya. Dan kenapa tidak dipakai dari atas dan dari bawah? Ini ada 2 sisi lagi. Dia hanya depan, belakang, kanan, kiri, tidak atas, tidak bawah.
Pertama dipahami oleh ulama, yang pertama kita pahami makna 4 sisi itu, betapa iblis sungguh-sungguh akan menyesatkan kita, hadirin kaum muslimin. Dia tidak main-main, tidak asal-asalan. Dia akan mengerahkan semua kemampuannya dengan para pasukannya, iblis anak cucu keturunannya. Dia akan membelokkan jalan kita ke jalan yang sesat. Kolah karaja iblis. Sampai bila? Sampai hari berbangkit. Iblis yang ada menggoda Adam dulu masih hidup sampai hari ini. Betapa banyak anak keturunannya yang siap menggoda kita, hadirin kaum muslimin. Summa la'atiyannahum, kemudian pasti aku datangi mereka. Makna la'atiyannakum, datang tu dari jauh kadake. Dia akan turui awak, akan datangi kita. Kalau dia jauh, akan dia dekati kita. Ini makna kesungguhannya. Bahkan dalam lain dikatakan, tidak bisa berjalan dengan pasukan berkuda, dia akan mencari kita. Jadi hadirin kaum muslimin, makna pertama adalah dipanggil oleh para ulama, pertanda betapa iblis tidak main-main akan mengkelokkan jalan kita dari jalan kebenaran Allah. Lalu mana kenapa tidak dari atas, dari bawah? Dari atas itu dikatakan, dipahami oleh ulama adalah itulah jalannya rahmat Allah turun. Jalan kemuliaan Allah memberikan rahmat karunia dari atas ke bawah. Tidak dipakai oleh iblis. Lalu apa makna kenapa tidak dari bawah? Dari bawah melambangkan makna manusia-manusia yang sujud kepada Allah. Iblis tidak bisa menggoda ketika manusia sudah sujud pada Allah. Tidak ada lagi posisi yang terdekat, hadirin kaum muslimin, ketika manusia sujud ke tanah, ke bawah. Inilah posisi terdekat manusia dengan Allah. Di situ iblis tidak mampu, hadirin kaum muslimin. Karena itu dia memakai posisi depan, belakang, kiri, kanan. Lalu apa maknanya, hadirin kaum muslimin, posisi yang 4 ini? Di antara sebagian ulama memahami, walaupun ada perbedaan yang mengatakan depan belakang, terjadi perbedaan penafsiran, tapi kita pahami, hadirin kaum muslimin, di antara cara depan itu maksudnya adalah iblis akan datang memperlihatkan keindahan dunia. Kok caranya menggoda awak, boleh lari dari jalan yang benar. Ditampilkan keindahan-keindahan dunia. Apa indah dunia itu? Dunia yang mana? Kalau kita pakai dalil lain, dalam ayat lain, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Inilah perhiasan dunia. Dihiasi indah pandang manusia itu kecintaannya kepada dunia yang berlebihan. Dari wanita, dari anak-anaknya, dari harta yang banyak, emas perak, dari kendaraan, kuda pilihan, mobil-mobil, motor-motor, dari binatang ternak dengan sejenisnya, dari tanaman, sawah ladang dan sebagainya. Inilah dunia. Jalan ikolah jalannya iblis yang pertama bersama syaitan, hadirin kaum muslimin. Apa akibat yang terjadi? Manusia sangat cinta dunia. Saling berpacu-pacu, berlomba-lomba dengan kemegahan harta dunia. Berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba mencari pangkat jabatan setinggi-tingginya. Kadang lupa sikut kiri, sikut kanan. Menerobos jalan silaturahim, menghalalkan segala cara. Inilah berarti iblis sudah berhasil. Senang urusan dunia, sibuk mengurus harta, kekayaan, lupa ibadah salat. Berarti iblis sudah berhasil menggoda kita dari jalan depan, hadirin kaum muslimin. Kalaulah lupa wak sumayang dek pakaro mengurus harato, berarti iblis sudah berhasil mengelokkan jalan kita yang lurus. Depan indah dunia, kita takut kehilangan dunia. Orang kalau dapat bisikan indah dunia dari depan itu,
takut hilang dunia, takut hilang pitih yang banyak, takut hilang pangkat jabatan dan segalanya yang modelnya, mereknya urusan dunia. Karena itulah hadirin kaum muslimin, mari kita hati-hati, jangan kita terjebak dalam perkara hiasan dunia yang sebenarnya rendah ini. Dunia itu katanya rendah. Ada nanti akhirat yang lebih kekal. Dunia ini sementara tidak kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada perkara kehidupan dunia. Jadi visi kita hadirin kaum muslimin harus visi bahagia akhirat yang lebih utama. Walaupun dunia tidak kita lupakan. Kemudian yang kedua, wa min khalfihim. Dia datang menggoda kita dari arah belakang. Apa maknanya hadirin kaum muslimin? Dari arah belakang ini dipahami oleh sebagian ulama, iblis akan membuat kita lupa perkara-perkara akhirat. Ndak pantiang dak awak doh hukuman azab kubur. Bagaimana hari berbangkit, bagaimana kita dikumpulkan nanti di yaumil hisab, hari ditimbang amal-amal kita. Tak perlu kita surga neraka. Pokoknya segala urusan akhirat, meniti siratal mustaqim menuju surga, itu tidak penting. Inilah berarti sudah terpengaruh godaan syaitan. Kalau ada yang berpikir tahyu ado surga tahyu indah, berarti sudah disesatkan oleh syaitan. Dilupakan. Sebab kalau kita ingat hadirin kaum muslimin, perkara akhirat, perkara beratnya azab kubur, perkara timbangan amal nanti yang betul-betul adil, kita akan takut lari membelok di jalan yang benar hadirin kaum muslimin. Lalu yang ketiga adalah wa an aimanihim, dari arah kanan. Dipahami oleh sebagian ulama arah kanannya adalah arah iblis menggoda kita senang berbuat maksiat dan dosa. Lah tahu itu dosa tapi sanang awak. Sanang bajudi, sanang bampok, sanang minuman keras, senang berzina, membawa wanita lain yang bukan muhrim kita. Senang kita memain-mainkan hal yang tidak benar. Kalau di pasar senang menipu jual beli. Dibisikkan kesempatan ini kalau tidak menipu, kapan lagi jadi kaya? Ini bagian bisikan-bisikan sehingga akibatnya para pedagang kita memainkan timbangan membeli, sukatan membeli dan menjual berbeda hadirin kaum muslimin. Sudah terpengaruh ke jalan yang sesat, bisikan syaitan. Yang terakhir, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Ini dipahami sebagian ulama, itulah arah iblis akan membisikkan kepada kita dalam perkara yang syubhat. Lah jaleh batu dibuat ragu awak. Lah jaleh kau dilarang dibuat ragu awak. Entah ya dilarang tak indak. Keraguan-raguan syubhat. Ragu membedakan lagi. Tak tahu le beda yang hak dan yang batil. Inilah di antaranya hadirin kaum muslimin. Karena itu dikatakan juga oleh iblis wala tajidu aktsarahum syakirin. Karena itu tidak akan engkau dapati kebanyakan manusia itu sebagai hambamu yang bersyukur. Mudah-mudahan ucapan iblis yang terakhir ini tidak benar. Karena itulah mari kita menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Mari kita selalu patuh taat terhadap semua syariat Allah. Jangan terpengaruh dengan godaan syaitan. Hidup ini sementara, pasti kita nanti akan meninggal. Ada alam akhirat di mana kita hidup kekal abadi. Karena itulah kita yang memilih. Maka mari hadirin kaum muslimin, makin hari di sisa umur kita yang tidak kita tahu batasnya ini, mari kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu doa, mudah-mudahan ketika kematian menjemput kita, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang waktu itu akan terus berjalan, berputar dan tidak akan kembali lagi. Maka sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak merugi, orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian nasihat menasihati untuk kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.